So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Shalom, eh, suara saya cukup jelas ya? Oke, oke, puji Tuhan. Terima kasih buat eh, Tuhan yang luar biasa yang memberi saya kesempatan melayani di persekutuan yang luar biasa juga. Di dalam kesibukan kita masing-masing, kita masih bisa ada pada malam hari ini dengan satu tujuan bahwa kita mau lagi belajar akan firman Allah ya. Saya dapat tema yang luar biasa, saudara. Saya waktu baca ini eh, jujur ya menjadi satu bagian yang temanya bagus ya, temanya bagus. Tapi saya berharap bukan sekedar bagus ya saudara, tapi menjadi satu tantangan juga apakah setiap tema yang dibagikan ini juga kita alami hidup dalam diri kita ya. Karena temanya ini bicara tentang pergumulan Tamar demi nubuatan mesianik. Kalau udah baca mesianik itu rasanya agung banget saudara ya. Kalau udah kita baca tentang kalimat Mesias itu sesuatu yang punya nilainya luar biasa. Tapi di balik semuanya itu saya melihat seorang wanita yang luar biasa juga. Dan ayat ini lumayan panjang, saya tidak berani stop, tapi saya akan baca dengan cepat saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ke-38 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Allah. Saya akan baca. Kejadian 38 demikian firman Allah. Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Sela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Sela itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Syua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sela. Itu untuk tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu. Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu
serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada aku jumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah, siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini? Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Sampai di situ aja dulu. Memang sampai di situ. Kalau saudara bisa baca lagi ke bawah, nggak apa-apa. Tetapi kalau saudara melihat bahwa uh, kisah ini menjadi kisah yang saya juga berpikir waktu saya baca ini ada juga ya kisah seperti ini gitu ya. Kisah yang jujur kalau kita bicara tentang skandal ya nggak nggak bagus gitu loh. Skandal itu memang tidak baik dan tidak benar, saudara. Tetapi waktu waktu saya membaca kisah ini dan waktu saya melihat bahwa ada hal-hal yang banyak kebenaran, banyak sekali kebenaran dalam dalam perikop ini. Ada pribadi-pribadi yang sebenarnya bisa ditampilkan. Di situ ada Yehuda, di situ ada di situ memang ada Tamar, di situ juga ada pribadi Allah, karya Allah yang luar biasa. Jadi kalau dikupas satu-satu dalam pelajaran-pelajaran Alkitab memang bagus sekali, saudara. Tetapi malam hari ini satu saja fokus kita tentang pribadi yang menjadi tema fokus kita adalah Tamar. Bahkan dikatakan Tamar ini menjadi satu pribadi yang saya nggak tahu ya, waktu saudara baca ini tadi, nanti bisa dibaca di rumah, saya cuma berpikir kalau kita ada di posisinya dia gitu loh. Kalau kita ada di dalam posisinya Tamar, apa sebenarnya yang kita lakukan? Karena wanita ini bukan wanita Israel, wanita ini wanita Kanaan, saudara ya. Satu pribadi yang bisa seperti itu gitu loh, bisa 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 mengalami sesuatu yang buat saya mengatakan itu sesuatu yang luar biasa. Banyak banget hal-hal yang hebat dari kisah ini terhadap kebenaran-kebenaran yang bisa disampaikan melalui pribadi Tamar. Bisa dilihat pergumulannya, bisa dilihat karakternya, bisa dilihat dalam segala sesuatu. Apa ya? Saya jujur saya berpikir gini, apa yang membuat wanita ini sampai strong seperti ini gitu loh, saudara? Apa yang membuat wanita ini sampai getol banget gitu untuk melakukan hal seperti ini? Kalau kita mau jujur, pergumulan yang dihadapi wanita ini nggak ringan, saudara. Mana ada yang mau, kalau bisa dilihat memang ini pada zaman itu adalah perkawinan. Kalau di sini dibilang perkawinan turun ranjang ya, turun ranjang. Kalau kalau di sana mungkin bicara tentang levirat itu bicara tentang kalau kakaknya meninggal, menikah lagi dengan adiknya. Kalau adiknya yang meninggal, menikah lagi dengan adiknya. Itu zaman seperti itu. Kenapa? Karena dalam setiap pribadi, dalam suku, mereka harus punya keturunan. Dan kalau nggak punya keturunan, nggak punya anak, itu merupakan sebuah aib. Jadi bisa bayangkan, saudara, Tamar ini pergumulannya seperti apa? Bukan saja dia menikah, tapi punya suami yang jahat. Nah, ini udah jelas nih, saudara ya. Dia punya suami yang jahat, kemudian meninggal, dia jadi janda, punya suami lagi, bukan yang baik lagi, jahat lagi, kemudian meninggal lagi. Jadi pribadi Tamar ini menjadi pribadi yang pergumulannya itu nggak cuma satu, tapi banyak, dan bukan pergumulan yang ringan. Tapi dalam pergumulan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, dia di PHP-in, kalau saya bisa katakan ini di PHP-in oleh mertuanya, karena memang cuma ada satu anak laki-laki lagi yang harus diberikan kepada Tamar. Tetapi usianya belum
belum cukup. Tapi Yehuda mengatakan tunggu sampai dia besar supaya kamu nanti menikah. Jadi kamu tunggu saja dalam kejandaannya di rumah orang tuamu. Berarti kan itu ada janji dari Yehuda untuk Tamar menunggu. Karena nanti anak ini akan diberikan juga. Dan Tamar nunggu loh, Pak, Bu. Tamar itu nunggu loh sampai dia besar itu nunggu loh, saudara. Bisa gak dilihat di sini kesetiaan Tamar untuk dia menunggu sampai dia bisa merasakan, kalau saya bisa bilang gini, kalau kalau dia nggak setia, kalau dia bukan pribadi yang punya moral gitu, kalau istilahnya dia pribadi yang nakal, dia kan istilahnya di PHP-in oleh mertuanya, nggak dikasih-kasih. Dengan kata lain dia digantung dan dia nggak bisa menikah dengan yang lain. Dia tidak bisa menikah yang lain dan dia harus tunggu. Dan kalaupun dia tunggu, orang yang dijanjikannya itu sudah besar pun tidak dikasih, saudara. Kalau kita dalam situasi seperti ini, orang yang hidup dalam pergumulan, mengharapkan sesuatu yang nggak kunjung datang, saudara bisa bayangkan nggak apa yang ada di dalam sekeliling kita kalau kita sedang menunggu. Kalau kita ada dalam pergumulan menantikan sesuatu yang nggak kunjung datang, apa yang kita alami, saudara? Hidup kita nih dikelilingi dengan rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa ragu, ada rasa marah, ada rasa kesel, ada. Kalau kita mau jujur, betul nggak manusia kita akan seperti itu? Dalam pergumulan, dalam menanti janji loh, saudara, janji. Kalau orang janji itu kan hutang dan harus ditepati. Dan paling nggak enak adalah saat kita menunggu. Bahkan menunggu yang nggak pasti. Tetapi menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Tamar mendapat sesuatu yang pergumulan yang bukan cuma ditinggal suami, suaminya dua-duanya juga jahat, kemudian dia di PHP-in, kemudian dia digantung, istilahnya dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia mengalami satu ikatan, komitmen dengan mertuanya sampai dia tidak bisa bergerak untuk mencari pasangan hidupnya lagi. Kemudian dia juga menjadi satu pribadi, saudara, bagaimana kalau kita dicap sebagai pembawa sial gitu? Apa rasanya kalau kita kalau dicap menjadi satu pribadi yang selalu membawa malapetaka? Bukankah itu juga yang disematkan kepada Tamar oleh mertuanya? Dengan kata lain, mertuanya bisa menilai bahwa dua anak laki-lakinya mati karena menikah dengan Tamar. Padahal sebenarnya bukan salah Tamar, ya kan? Kita tadi sudah baca. Kematian suami Tamar bukan karena Tamar, tapi karena memang mereka itu adalah laki-laki yang jahat. Jadi memang Tuhan langsung ambil. Tapi kan mertuanya nggak ngerti. Istilahnya dia hanya melihat bahwa Tamar yang membawa sial, yang menikah dengan Tamar pasti mati. Anak satunya mati, anak duanya mati. Lalu dicaplah wanita ini menjadi pembawa sial. Yang menikah dengan dia pasti mati. Saudara, itu satu cap yang nggak enak sebenarnya disandang oleh seorang wanita. Dan mungkin juga dia akan berpikir punya rasa takut juga ketika nanti akan menikah lagi. Saya berpikir pasti punya rasa trauma, pasti punya rasa takut, iya, pasti punya rasa yang aduh nanti gimana ya. Tapi saudara lihat gak, waktu dia terus menunggu, waktu dia terus bertahan, waktu dia terus berharap, itu kan sesuatu yang luar biasa yang ada dalam wanita ini. Nggak gampang loh saudara, satu pergumulan aja yang istilahnya levelnya masih ringan, ada banyak orang tidak bisa bertahan dalam pergumulan, bisa ambil jalan pintas. Jangankan pergumulan yang tumpang tindih, jangankan pergumulan dari satu pihak, jangankan pergumulan yang istilahnya kita dapat dari A, dapat dari B, dari suami, dari ipar, dari mertua, dari pembantu, dari apa itu sudah tumpang tindih. Tapi kalau kita masih bisa bertahan itu kan luar biasa. Tamar mengalami hal yang sama. Tetapi tidak sedikit juga pergumulan-pergumulan yang masih levelnya sedikit aja sudah bisa mengambil jalan pintas. Baru dapat tantangan sedikit aja, baru dapat pergumulan saja, sudah 8 tahun belum punya anak, sudah 9 tahun belum punya anak, baru 4 tahun belum punya anak, sudah cari solusi kemana-mana. Baru menghadapi satu pergumulan saja, sudah semrautnya seperti apa pikirannya. Sudah mulai cari, nggak apa-apa sih sharing dengan orang-orang yang benar dan berkualitas sih saudara. Tapi tidak jarang juga banyak orang-orang yang mengambil satu jalan dan solusi yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Tapi bisa saudara lihat kenapa sampai wanita ini bisa bertahan dalam perjuangannya, bisa bertahan dalam pergumulannya, bisa bertahan dalam segala sesuatu yang nggak enak itu, dan bukan cuma bertahan, dia menang loh dalam pergumulannya. Kenapa saya bisa katakan menang? Karena memang dari dialah lahir juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau saudara nanti baca di Injil Matius pertama sudah kelihatan itu nama dia. Ada Tamar, uh, ada ada 4 wanita, salah satunya Tamar, salah satunya Ruth.
Itu sesuatu Rahab. Dan saudara bisa bayangkan ini satu kebenaran yang luar biasa. Kalau sampai dia menjadi satu, bisa dikatakan nenek buyut daripada juru selamat kita, nenek moyang Daud, nenek buyutnya Yesus Kristus, segala sesuatu ngalir dari dia. Itu sesuatu yang, makanya saya bilang memang skandal tidak baik. Tetapi di balik semua itu bukan itu fokus kita. Yang menjadi fokus kita adalah karya Tuhan yang luar biasa dalam setiap diri pribadi-pribadi yang bisa bertahan dalam setiap pergumulan hidupnya loh saudara. Pergumulan dia memang tidak ringan, tetapi yang membuat dia bisa menang dari pergumulannya, dan dia bisa mendapat janji Tuhan, dan nubuat mesianik itu digenapi lewat dia, itu sesuatu yang jauh lebih penting dari pergumulannya sebenarnya. Tahu gak saudara bahwa dalam diri kita juga ada rancangan dan tujuan Tuhan yang luar biasa? Yang saya mau soroti adalah kenapa wanita ini bisa mencapai kemenangan dalam pergumulan yang tidak ringan. Satu yang saya bisa dapatkan adalah pada waktu dia mendapat hal yang tidak enak, dia bisa menjaga sikap hatinya tetap benar di hadapan Allah. Saudara tahu hati kita nggak ada yang tahu loh, cuman saudara dengan Tuhan yang tahu. Bahkan seringkali hati kita juga kita bisa nggak ngerti. Tetapi yang kita mau yang kita mau ngerti adalah belajar dari Tamar sampai pergumulannya yang begitu berat, disakitinya, dicap sebagai pembawa sial, itu tidak mempan loh untuk mengurangi dia. Saya tidak mau menempatkan diri seperti itu, tapi saya cuma belajar gini. Bisa aja wanita ini bisa menjadi kecewa, mundur dan masa bodoh, lah nggak peduli lah. Tapi yang saya salut adalah yang penting dia menikah dan dia harus punya keturunan. Dia harus punya keturunan. Sampai segitu getolnya itu loh saudara. Jujur waktu saya baca ini saya berpikir segetol itu kenapa ya gitu loh. Kenapa sampai wanita itu begitu getolnya harus punya keturunan? Saudara menyangka gak bahwa karya Tuhan luar biasa ada dalam wanita itu? Mungkin ada wanita-wanita yang mudah give up. Mungkin ada perempuan-perempuan, laki-laki atau siapa saja yang mudah putus asa, hilang harapan, lalu selesai semua. Tapi wanita ini tidak. Itu yang membuat dia bisa meraih kemenangan, dia bisa menang dalam pergumulannya. Dan nubuatan tentang mesianik terjadi dalam hidupnya. Dan keturunannya itu yang melahirkan Mesias. Itu luar biasa. Yang membuat dia menang, yang membuat dia bisa meraih kemenangan, yang rencana dan janji Tuhan, tujuan Tuhan digenapi dalam wanita ini adalah dia punya sikap hati yang benar di hadapan Allah. Dan Alkitab juga mengatakan dari hati terpancar semua kehidupan. Makanya jagalah hati kita, karena dari hati kita terpancar segala kehidupan. Hati-hati dengan hati kita, saudara. Saya tidak tahu hati saudara, tapi kita yang tahu dengan Tuhan. Bisa gak saat ini dengan segala macam masalah, dengan segala macam pergumulan, kita masih punya sikap hati yang benar di hadapan Allah? Sikap hati yang tidak mengeluh, sikap hati yang tidak bersungut-sungut, sikap hati yang tidak komplain dengan semuanya, sikap hati yang masih tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita tetap percaya bahwa kasih sayang Tuhan itu masih terus terjadi, kita masih tetap punya sikap hati yang tidak beralih pada channel yang lain, kita masih punya sikap hati yang tetap setia menunggu janji Tuhan, kita masih punya sikap hati yang bisa sabar. Walaupun sebenarnya sabar itu bikin orang kesel. Tapi pernahkah kita melihat sikap hati kita selama ini? Jujur saya tidak tahu. Tapi saudara mari lihat diri kita. Sikap hati kita hari ini benar atau tidak. Dan cuma Tuhan yang tahu. Salah satu seseorang bisa meraih kemenangan. Dan menang dari setiap pergumulan dan perkenanan Tuhan. Adalah ketika dia memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar ditandai dengan kesetiaannya dia terus berharap pada Allah, ketekunannya dia terus dan imannya yang tidak goyah, tidak terpengaruh dengan kata orang, tidak terpengaruh dengan ajakan orang, tapi yang dia tahu bahwa hidupnya ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan kata orang. Mari cek dan recheck kita punya hati. Sikap seperti itu adalah salah satu sikap yang betul-betul menjadi kunci. Ketika kita menghadapi pergumulan kita bisa menang. Kenapa? Karena orang yang murni hatinya adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan naik dalam kemuliaannya. Orang yang bersih hatinya, orang yang murni hatinya, bersih tangannya adalah orang yang bisa naik ke gunung Tuhan. Saudara, orang yang punya sikap hati yang benar adalah orang yang juga bisa mendapat peran dalam menggenapi rencana Tuhan. Orang yang mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, itu bisa menjadikan dirinya dipakai oleh Tuhan, punya peran untuk mewujudkan rencana Tuhan digenapi. Mungkin kita berpikir, siapa sih saya? Nggak pernah tahu loh saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian. Tetapi hal yang luar biasa dari pergumulan Tamar,
beratnya pergumulan, tantangan yang bertubi-tubi, nama yang tidak baik di mata orang, tetapi dia bisa menang oleh karena ada sikap hati yang benar di hadapan Allah, oleh karena ada sikap hati yang tulus di hadapan Allah, oleh karena dia menjaga terus imannya untuk tetap percaya kepada Allahnya, itu sesuatu yang punya nilai lebih dari apapun juga. Dan kebenaran yang luar biasa dari pergumulan Tamar adalah berapa berat pun pergumulan yang dihadapi oleh orang pilihan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan dalam diri orang itu. Saya berharap saudara paham. Pergumulan Tamar, pergumulan saudara, pergumulan saya, masalah saya, tantangan saya, perjuangan saya, beratnya pergumulan kita, percayalah saudara, seberat apapun pergumulan kita, itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Tidak ada pergumulan yang bisa menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada pergumulan yang begitu berat yang dihadapi oleh Tamar menggagalkan rencana Tuhan dalam diri Tamar untuk melahirkan Mesias. Nggak ada pergumulan. Mungkin kita bilang, aduh berat banget pergumulan, Bu. Pak, jangan buru-buru komplain dengan Tuhan ya. Jangan buru-buru marah dengan Tuhan. Seringkali pergumulan-pergumulan itu membuat saudara bukan lagi tinggal dalam terus-terusan. Cuman yang saya mau katakan gini, percayalah bahwa walaupun pergumulan kita berat, tantangan kita banyak, kemalangan orang benar banyak, ada Tuhan yang mampu melepaskan orang benar itu dari setiap pergumulannya. Kenapa? Karena pergumulan kita, pergumulan Tamar pun ada batas waktunya. Gitu. Pergumulan, masalah, tantangan, persoalan hidup kita, itu ada batas kadaluarsanya. Enggak selamanya orang benar itu akan hidup menderita. Tidak selamanya orang benar itu akan ditindas. Tidak selamanya orang benar itu akan mengalami kemalangan demi kemalangan. Kalaupun ada kemalangan, ada Tuhan yang akan mengangkat orang benar itu dari kemalangannya. Kenapa? Karena di dalam setiap kemalangan, di dalam setiap pergumulan, rencana Tuhan pasti akan digenapi. Nggak ada pergumulan seberat apapun menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup orang-orang pilihannya. Jadi seberat apapun saudara harus percaya, jangan pernah menyerah, jangan pernah give up, jangan pernah putus asa, jangan cari jalan keluar, belajar mengerti seperti Tamar, ada apa di balik ini? Kenapa saya harus bertahan? Kenapa saya harus jaga sikap hati? Kenapa saya harus tetap beriman? Kenapa saya harus tetap setia? Kenapa saya harus tetap menunggu? Saudara, janji Tuhan itu iya dan amin. Nubuatan Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nubuatan-nubuatan itu semuanya digenapi. Walaupun masih banyak yang belum digenapi, tapi nubuatan selalu pasti digenapi. Entah kita tidak pernah tahu waktunya, tapi setiap nubuatan pasti digenapi. Sama seperti janji Tuhan, iya dan amin. Saya tidak tahu kapan akan digenapi, kapan deposito kita cair, itu cuma waktu Tuhan yang tahu. Tetapi setiap janji Tuhan itu iya dan amin. Kenapa? Karena Tuhan bukan manusia yang lalai menepati janjinya. Setiap yang dia katakan, seperti Tamar. Saudara, kalau saudara baca Kejadian 49 ayat 10, itu setelah kitab ini ya, setelah 38, Kejadian 49 ayat yang ke 10 itu bicara tentang nubuat bahwa dari Yehuda akan lahir Mesias. Itu pasal 49 loh saudara. Sementara Tamar ini pasal 38 loh saudara. Nubuat tentang kelahiran Mesias dinubuatkan ada di pasal 49 dalam Kejadian ayat 10. Tetapi di dalam Kejadian pasal 38, bukankah Tuhan sudah menunjukkan cara bagaimana janjinya itu digenapi? Jadi saya mulai paham kenapa sampai Tamar ini begitu gigih, Tamar ini begitu getol, saudara, memperjuangkan gitu, memperjuangkan saya harus punya anak, saya harus punya anak. Saya nggak mengerti dia paham atau tidak itu janji-janji Tuhan, nubuatan-nubuatan. Saya tidak mengulik lebih jauh tentang pribadi ini yang mulai cari sana sini. Tetapi yang saya lihat ketika Tuhan bicara pada pasal 49 tentang keturunan Yehuda, tetapi caranya untuk menggenapinya dia sampaikan di pasal 38. Jadi saya nggak heran ketika Tamar begitu antusias. Saya percaya ada karya Tuhan dalam diri Tamar yang membuat Tamar begitu getol, bertahan dalam setiap imannya. Dia bertahan untuk terus punya keturunan. Kenapa? Karena rencana Tuhan dalam diri Tamar, dalam diri pribadi pilihannya, sekalipun dia orang Kanaan, itu nggak bisa digagalkan. Allah sudah bicara pasal 49 tentang keturunan Yehuda.
Tapi caranya dia sudah tunjukkan di dalam Kejadian 38. Gak heran saudara, sampai Tamar begitu getol. Maaf nih ya, maaf ya. Sebenarnya kan perempuan kita sebagai perempuan nih ya, kan malu sebenarnya gitu loh. Nunggu gitu loh. Kayak nggak ada laki-laki lain yang bisa bisa hampiri dia gitu kan. Kayak nggak laku gitu kan. Sebenarnya bisa aja toh. Tapi betapa setianya dia punya komitmen untuk tetap setia tinggal. Siapa yang mengerjakan itu saudara? Pergumulan kita jangan lihat beratnya. Percayalah bahwa pergumulan seberat apapun, kita harus tahu bahwa di situ ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Bahkan sebaliknya di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap masalah, di dalam setiap tantangan, saudara, itu ada karya Tuhan yang luar biasa sebenarnya kalau kita mau lihat. Pergumulan kita pikir itu karena salah si B, itu karena si A menzolimi saya, itu karena gereja yang nggak peduli sama saya, ini karena di PHK, ini karena pandemi. Saudara, jangan fokus dengan itu. Fokuslah bahwa dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, dalam apapun juga kita bisa lihat ada karya Tuhan yang luar biasa di sana. Ada cara kerja Tuhan di sana. Mana ngerti kita saudara, Tamar begitu getol. Itu ada karya Tuhan yang bekerja dalam diri Tamar. Roh Kudus ada pada perjanjian baru? Ada. Roh Kudus ada dalam perjanjian lama? Ada. Dan Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau saudara bisa bertahan, kita bisa kuat, kita bisa terus fight, kita bisa terus teguh. Saya percaya bukan saudara yang bekerja, itu ada roh Tuhan dalam diri saudara. Yang membuat kita strong, yang membuat kita bisa bertahan. Pergumulan tidak akan pernah bisa membatalkan, kecuali orang itu sendiri membatalkan rencana Tuhan dalam dirinya. Dengan meninggalkan semua rencananya, dengan menjauh dari Tuhan, dan Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi rencana dan tujuan Tuhan nggak pernah bisa digagalkan, dia bisa pakai yang lain. Kalau Bu Wilma dipakai Tuhan gak mau, dia bisa pakai Pak Jimmy. Pak Jimmy gak mau, dia bisa pakai Bung Renner. Kenapa? Rencana dan tujuan Tuhan gak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Dia harus tetap menjaga tujuannya. Jangan sampai kita menolak rencana Tuhan dalam diri kita tidak terjadi karena kita uh, tidak mengikuti aturannya. Pergumulan yang saudara dan saya alami seperti Tamar alami. Percayalah itu tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Ada tujuan Tuhan pasti akan digenapi. Sebaliknya rencana Tuhan digenapi saat pergumulan-pergumulan kita yang kita hadapi. Kita tahu bahwa di dalam semuanya itu kita lihat ada karya Tuhan. Kenapa juga Yusuf dizolimi saudara. Yusuf dijual saudara. Segala sesuatu yang dialami oleh Yusuf itu nggak enak. Ya nggak enak saudara. 13 tahun dia harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Pergumulannya berat. Kenapa saya mau ambil ini? Saya cuma mau melihat dalam setiap pergumulan kehidupan orang-orang pilihan Allah. Saya berharap saudara ada orang pilihan. Bukan sekedar dipanggil, tapi dipilih. Tapi bukan cuma juga dipilih, tapi dipakai Tuhan. Kenapa Yusuf orang benar, nggak berbuat salah dan dosa? Ayub juga tidak buat salah dan dosa. Pergumulannya berat banget. Ada yang seperti Ayub? Nggak ada kan? Belum. Mau seperti Ayub? Sulit saudara untuk menerima proses pergumulan yang begitu berat. Bukan cuma harta habis, anak habis gitu kan. Istri meninggalkan. Tetapi saudara tahu di balik pergumulan yang begitu berat, di balik tantangan yang begitu berat, ada rencana Tuhan yang gagal? Tidak ada. Di balik pergumulan yang begitu rumit, ada karya Tuhan? Ada. 13 tahun Yusuf boleh dibuang, Yusuf boleh dijadikan budak, Yusuf boleh tidak dihargai di Mesir. Tapi di sanalah karya Tuhan terjadi. Karena ada seorang pilihan Tuhan yang menerima semua pergumulannya dan tidak melihat pergumulan itu sebagai sesuatu yang menghapus rencana dan tujuan Tuhan dalam dirinya, tapi justru menyatakan karya Tuhan yang luar biasa. Karena Yusuf menerima semua pergumulan dan bertahan dalam semuanya, dia hidup dalam kebenaran, sikap hati yang benar di hadapan Allah. Mesir diberkati oleh karena ada satu orang yang bertahan dalam pergumulan dan menang dalam pergumulan. Mesir diberkati, bahkan bangsa Israel, keluarga Yusuf diberkati, tidak mengalami kelaparan oleh karena ada satu orang yang terus berjuang walaupun hidup dalam pergumulan. Dia tidak diperlakukan dengan baik, ya. Dia tidak diperlakukan dengan benar, ya. Tamar juga dihina, ya. Tetapi bisa mengatakan, kamu memang merancangkan hal yang buruk pada saya. Yehuda merancangkan hal yang buruk pada Tamar. Sama seperti Yusuf, keluarganya, saudara-saudaranya merancangkan yang buruk sama Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan, kamu memang merancangkan yang buruk pada saya. Tapi Allahku tidak pernah merancangkan yang buruk pada saya. Allah merancangkan dan mereka-reka semua
untuk kebaikan. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tahu gak saudara? Bahwa dalam setiap pergumulan hidup saudara, ada karya Tuhan, ada keterlibatan Tuhan. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyatakan kemuliaan dan keajaibannya. Bisa jadi yang kita hadapi ini adalah jembatan dan cara Tuhan untuk membuat keluargamu diberkati, untuk membuat anak-anakmu diberkati, untuk membuat gerejamu diberkati, kita nggak pernah tahu. Tapi yang penting seperti apa yang firman Tuhan ajarkan terhadap Tamar, punyalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga pergumulanmu akan memenangkan, dan pergumulanmu akan dimenangkan oleh pribadi yang punya sikap seperti ini. Ada hal yang luar biasa dalam pelajaran ini, saudara. Allah begitu luar biasa, saudara. Ini kedaulatan Allah yang saya katakan uh, mungkin ya, mungkin nggak kita ada di dalam Kejadian 38 ini. Mungkin kasusnya beda, bukan ini. Tapi ada nggak pergumulan kita seperti Kejadian 38? Bagaimanapun sebenarnya apa yang kita alami, saudara, Allah mampu memakai siapapun juga. Kalau dilihat di sini ya, kebenaran yang luar biasa adalah Allah mampu memakai siapapun juga untuk menggenapi semua rancangannya. Orang yang suci Allah bisa pakai, bisa. Orang yang bobrok Allah bisa pakai, bisa. Pria yang terhormat, terpandang, kaya, jabatan, bisa dipakai Tuhan, bisa. Perempuan yang bodoh, perempuan yang terhina, perempuan asing, Allah bisa pakai, Allah bisa pakai. Ini Allah punya kedaulatan. Makanya kalau kita diselamatkan, kita dipilih, dipakai Tuhan, itu bukan karena kita hebat, itu anugerah. Bukan kita loh, saudara. Siapa Tamar itu loh? Nggak ada siapa Rahab, nggak ada hebat-hebatnya. Tapi anugerah, kenapa sikap hati mereka benar. Mereka bertahan dalam pergumulan. Tamar bertahan dalam pergumulan. Tamar berjuang dalam pergumulan. Tamar dan Yusuf terus hidup dalam kebenaran. Dan waktu saya ambil semuanya ini, saudara, saya cuma melihat gini. Seringkali kita melihat bahwa Mesias itu datang untuk memulihkan konflik. Mesias datang untuk, kehadiran Mesias itu kan menyelesaikan pergumulan gitu kan, menyelesaikan masalah. Kehadiran kita juga bisa menyelesaikan masalah, jadi berkat bagi banyak orang. Seringkali kita bicara seperti itu. Tapi saudara, dalam cerita ini saya melihat bahwa kehadiran Mesias bukan saja datang untuk memulihkan yang tidak baik menjadi baik. Tapi kehadiran Mesias, saya bisa mendapatkan sesuatu yang dia bukan datang untuk memulihkan, tapi dia datang justru melalui kita, di dalam kita gitu. Kita dipakai, mungkin bukan kita yang kelihatannya ini, tapi dalam pergumulan kita itu loh, ada Mesias yang memakai semuanya itu untuk menjadi solusi bagi banyak orang. Kalau kita mau jujur, seringkali kita melihat pergumulan kita beratnya di anak-anak, di pasangan hidup, di ekonomi, penyakit, segala sesuatu. Tapi pernah kita pikir, saudara, bisa jadi, saya pernah mendengar ada seorang yang mengatakan, aduh, pergumulan saya beratnya di anak, pergumulan saya beratnya di suami, pergumulan saya beratnya di sini, kayaknya saya udah give up, udah nggak bisa apa-apa. Tapi siapa yang pernah menyangka, saudara, kalau sebenarnya rumah tangga yang penuh dengan konflik, rumah tangga yang penuh dengan masalah, rumah tangga yang penuh dengan beban segala sesuatunya. Kita pikir itu Tuhan meninggalkan kita. Kita pikir itu Tuhan tidak ada di situ. Belum tentu loh. Seringkali justru dalam situasi konflik begitu, muncul loh tangan-tangan Tuhan yang luar biasa. Nggak pernah tahu loh, saudara, anak-anak yang nakalnya seperti apa. Kita nggak pernah tahu bahwa satu waktu anak itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita bisa menjas anak kita bisa menjas orang, kita bisa menjas ponakan, kita bisa menjas ini. Jangan. Karena ada rencana Tuhan dan tujuan Tuhan dalam diri anak itu loh. Mungkin orang tuanya sudah bergumul begitu lama, tapi kita nggak pernah tahu sementara Tuhan sedang siapkan anak itu untuk menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Saya ingat seseorang yang mempunyai anak yang waktu mau dilahirkan itu sudah dikatakan cacat seumur hidup, saudara. Dikatakan dia harus diaborsi, dia harus dibuang. Tapi ibunya cinta Tuhan, saya nggak tahu udah pernah sharing belum. Tetapi ibunya mengatakan, dokternya bilang nggak bisa dipertahankan, tapi ibunya bilang nggak bisa, nggak bisa dipertahankan, nanti cacat. Ibunya bilang, dok, kalau anak ini sudah dikasih sama Tuhan, berarti Tuhan punya tanggung jawab dan pelihara anak ini. Tapi cacat loh, Bu. Saya percaya apa yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik. Anaknya lahir emang nggak cacat, saudara. Dia pertahankan loh supaya lahir. Anaknya lahir cacat, saudara. Bikin malu, diterima di sekolah,
nggak mampu mengikuti pelajaran, diasingkan, dimasukin sekolah luar biasa. Tapi ada satu yang mengatakan, Bu, coba masukkan di dalam sekolah ini. Sekolah musik. Anaknya cuma punya 2 jari. Dia cuma punya 4 jari. Ibunya tidak bisa memasukkan dia di sekolah umum karena ditolak. Tapi dia masuk di sekolah musik. Waktu di sekolah musik, saudara tahu ibunya cuma mengatakan gini, apa yang Allah beri? Perjuangan saya membesarkan anak, dia bukan orang kaya. Dia tidak membuang, dia tidak menghina, dia terus percaya. Orang mulai menjelekkan, orang mulai menjas. Tapi seorang ibu yang bertahan sampai akhirnya. Anak itu menjadi seorang pianis terkenal yang memakai cuma 4 jari. 4 finger. Namanya kalau nggak salah, Hi Ali. Seorang pianis wanita yang dipakai dengan luar biasa. Bisa konser dengan para pianis-pianis yang terkenal. Dari yang cacat, tumbuh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Makanya jangan menjadi hakim untuk sesama kita. Karena kita nggak pernah tahu. Di balik kesusahan, di balik penderitaan, di balik pergumulan, ada karya Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Di balik penderitaan dan pergumulan kita yang begitu berat, di balik sulitnya menghadapi kehidupan kita, masalah apapun juga, saudara, jangan cepat-cepat komplain. Kita akan bertahan seperti Tamar bertahan. Dia pegang sebab apa kita tahu, di dalam pergumulan ini ada Allah bekerja bersama saya. Di dalam penderitaan ini ada Tuhan bekerja. Di dalam semua yang tidak enak ini, saya tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Silakan merancangkan yang buruk, silakan menjas saya, nggak jadi masalah. Tapi aku lebih percaya apa kata Tuhan atas hidupku, atas hidup anakku, atas hidup pelayananku, atas hidup usahaku. Aku lebih percaya apa kata Tuhan. Allah bukan manusia yang lalai menepati janjinya. Tapi dia adalah Allah yang mengatakan ya pada setiap janjinya. Dia nggak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk menggenapi janjinya, dia pakai cara-cara yang luar biasa. Bukan yang enak saja, seringkali yang tidak enak. Seringkali yang tidak enak menjadi sesuatu cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita lebih strong. Nggak nyangka ya saudara, seorang perempuan asing. Keuletan, keteguhannya, berjuangnya, imannya, sikap hatinya. Itu yang membuat dia bisa mendapatkan jawaban dan kemenangan. Percayalah, pergumulan saudara dan saya sama seperti Tamar. Akan ada batas kadaluarsanya. Nggak akan selamanya orang benar itu menderita. Satu waktu orang benar akan melihat apa yang dia tabur, dia pasti tuai. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Biarlah pergumulan saudara dan saya bukan menjadikan kita komplain dengan Tuhan. Pergumulan kita tidak membuat kita marah dengan Tuhan. Tapi pergumulan kita akan kita lihat masalah yang kita hadapi. Kita akan melihat, kita akan bisa melewatinya. Karena dalam pergumulan itu ada karya Tuhan yang luar biasa. Dalam pergumulan yang berat itu, rencana Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita nggak pernah bisa batal. Jangan menjauhkan diri dari itu. Dia akan pakai terus saudara. Jadi jangan buru-buru dimaki orang-orang yang tidak baik. Jangan buru-buru dihina orang-orang yang kelihatannya minus. Kita nggak pernah tahu di dalam diri orang itu ada karya Tuhan yang spektakuler. Dalam diri saudara dan saya percaya ada tujuan dan rancangan Tuhan. Bertahanlah, bertekunlah, dan jagalah sikap hatimu. Percayalah pergumulan yang kita hadapi. Akan ada karya Tuhan yang membuat saudara dan saya melihat, oh ini toh hasilnya. Untuk memelihara satu suku bangsa, untuk memelihara satu keluarga, untuk memelihara satu gereja. Yusuf harus ada di sana, saudara harus ada di sana, saya harus ada di sana. Untuk itulah Mesias datang. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala. Kami berterima kasih Tuhan. Biarlah kami akan mulai menyikapi pergumulan-pergumulan kami. Masalah-masalah yang kami hadapi. Bukan dengan cara yang negatif. Mampukan kami untuk menyikapi semua yang datang proses hidup kami. Bukan dengan segala sesuatu yang negatif lalu komplain dan membuat serta menjas Tuhan, curang dan curiga dengan semua apa yang Tuhan lakukan. Tapi buatlah kami belajar untuk seperti Tamar. Belajar seperti kata rencana Tuhan. Dan pergumulan itu akan membuat kami hidup dalam karya-karya Allah yang spektakuler. Terima kasih Tuhan, buatlah kami mengerti, buatlah kami menjadi pelaku firman.
Hamba sudah selesai, kiranya Tuhan akan menolong kami. Biarlah kami terus percaya bahwa masih ada nubuatan Tuhan untuk diri kami, masih ada janji-janji Tuhan dalam diri kami yang harus digenapi. Buatlah kami tetap kuat, buatlah kami tetap percaya, buatlah kami tidak menyerah. Sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan. Buatlah kami punya iman seperti itu, buatlah kami tetap berjuang. Sampai kami akan katakan, asal ku jamah saja ujung jubahmu, kami sembuh. Asal kami tetap terus ada dekat dengan Engkau, terhubung dengan Engkau, apapun yang sedang kami alami, selesai tepat pada waktumu. Karena Engkau selalu menjadikan segalanya indah pada waktunya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.